Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa? Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Ya, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulau ngertosis pundi. Dia udah penyakit baros. Fa'ad habahuwa ilamu diadirham. Walhasil nih gue katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal sak napa? Sak koin gitu. Terus ini napa? Sak koin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, hampir sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diadir. Mboten iki kula cerita nggih, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis gitu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus ditunang. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Ndak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama ndak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini. Ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, dia Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Kiai Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, secara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia aja dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan lho. Kula mboten nate pidato. Kula biasa sing pasar be anak kula dhewean mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenar yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon rumah anak. Soal pengaruh aku, saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Tahu nona kasus bakas santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah ana tulaban. Ora ana ning Quran hadis bakas santri. Ketok tangan ngono. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dijujuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai ada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim nang ora ana kiai ora dadi kiai. Lho untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran wis hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento nak nyaratno enak ngenteni mulu. Kulo nganti sakniki, bayangno sakniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar sakniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah jarah kulo mboten susah. Hakon men. Hakon wah niku mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus ke rumah ibu. Agar iso dagangan ning pasar nak berarti di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah
Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulyo loh, artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak pulau tak tiru tenang, artinya tak tiru, biar hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya, pulau sering kode bujuk pulau, dek aku nak mati, langsung bener, masa ngenteni gigi gede, bakal kuburan jero terus bener. Yo rasa ngundang uang, yo rasa disolatin, anakku yang ngomai kan nyolatin, orang yo. Oh, rasa repot. Karena saya tepat tepung kata, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku muda bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau cerita jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nak mlebu swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia ini yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini dua kelas yang ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Ruken misalnya. Ruken itu atau ancekak gak piring Jepang itu atau keturunan. Dia preman tidak nyerahin dia preman terus walhasil terus barang dipetui pas neng warung mau minum-minuman. Jadi ini betul minum dia ngombe banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Bu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk, ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak apa Abu Yazid. Saya aku wali kelas atas, kok kelakuanmu? Kalau ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwai mereka, aku separuh tak tobat. Sing separuh tugas jenengan mriyang. Abu Yazid mriyang wali resmi kon tobat wong mereka. Jadi gampangane umat Gus Mek terus kan mikir Hasim Muzadi. Paham ya? Abu Yazid terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat tujuh udang Abu Yazid habis. Delalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Ngene alamat kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham ya? Ora pati napa? Iya. Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayan. Iku ora pati napa? Iya. Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi mengalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Nabi Khidir dewean. Tapi saiki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses itu sing pengaruhi wakeh, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosaan. Lan kula nu tak latih tenan. Kula nggo gak ditegir ngalim mboten purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kula ketoke malah keliru. Wah misalnya jadi itu saja masalah itu. Ya misalnya motor udah rujuk era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kulo ngrasakno tenan. Wong kulo anggere teng mriki nggih ugal ngebis, digoseki wong kok wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-carane kowe enak tenan. Artine nggih nyaman tenan. Kadang dipisoi wong, kadang macam-macam cara-carane. Nah, kulo teng pasar biasa dipisoi wong nggih biasa. Ya kadang ngertos, sesuai ngerti, nah itu putrane bapak. Uangnya jadi seberapa kalau biasa, nong kalau buatan biasa, buatan apa-apa, nong biasa. Nong kalau nanti saran termasuk kiai, nanti ngebis mau dipukul di tiang, mergong rosol luwes kiai di bangku. Anak pulau tuh bodoh saran ngalim ngeten-ngeten, padahal pulau guru deh, wah mata wah.
Saking awam kula, maksudnya karena saya dipilih ngajak anak kula ya nggo jajan sitok ngono. Guyon mbek anak kula wis wong awam cekek. Situ bukan apa, bukan saya apa. Untuk menjaga itu, bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kayak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa? Kalau di sini mungkin kados Kiai Nawawi, banyak Kiai. Enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anaknya Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya Sunan yang mau kumpul uang, memilih kuburan yang dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, Pak. Wong aku sing alim ora milih soleh sing ngono kok ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Mana kulon saat ini sumpah dan urip kulon wis final. Kulon anggap urip kulon pun final. Mana dari bujuk kulon kok tidak kulon mati. Kulon menganggap urip kulon final. Artinya saya itu sudah menganggap Islam itu final. Umpama Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dewean ya nyaman, kumpul uang ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mulane dari Hikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Engkau aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Engkau ning jero kuburan ya sendiri. Aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Engkau aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Engkau aku butuh wong lha apa. Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lha sak niki Rembang kados ngeten iki rame-rame badhe pilkada. Wah, Amir Kiai disewani kandidat-kandidat. Lah niku kandidat kula niki untuk bocoran. Paling sumpek nek absen jenengan. Wes kabeh kandidat takok toko-toko arah-arah kasil. Padahal cara kula disewani iki burung, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolaran mbek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ora janji ketemu. Pokoke pas dolaran mbek anak tak dhisikno anak. Muga cara Quran niku bupati mbek anak iku dibakati hubungane wong tuwa mbek napa? Kok kowe bupati dolan apa hal dolan mbek anak menang anakku. Ana lho kudu ora ana banyak ngono cara Quran dibakas wae anak. Ning Quran dibakas kewajibane wong tuwa mbek napa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek mati enggak matabnu adam ing kota amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susahe Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora, iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ana pentingnya relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, hablum minanas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah menyang kiai ning jowo be anake ra tau ayo. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Paham ya napa to? Dolen. Mesti anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anak era hormat, aku ning dihormati malah anakku dhewe ra salah iki.